Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Trino Payanda, selaku eh, peserta dalam rangka diklat kepemimpinan pengawas di lingkungan BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Kali ini saya akan memaparkan tentang agenda 2 yang saya beri judul, paparan kali ini saya beri judul dengan membangun tim yang efektif, kreatif, dan melayani menghadapi tantangan kolaborasi di era modern. Baiklah, kita lanjut saja. Bahwa di dalam era dinamika, era yang terus berubah saat ini, bahwa membangun tim yang efektif, kreatif, dan melayani itu menjadi suatu tantangan, ya, tantangan yang krusial bagi sebuah organisasi. Tantangan ini bukan hanya di dalam satu sisi, tapi banyak, ya, di banyak sektor, terkait kepegawaian, terkait keuangan, juga eksternal, faktor-faktor eksternal seperti eh, bencana mungkin, ya, cuaca dan lain sebagainya. Nah, baru-baru kemarin 2 tahun, sekarang saat ini malah kita baru lepas dari wabah COVID yang kemarin disebut dengan pandemi, sekarang beralih menjadi sebuah endemi. Nah, seperti inilah yang kita namakan tantangan krusial. Seperti contoh inilah, ya, tantangan krusial bagi organisasi di berbagai sektor. Nah, COVID-19 telah merubah paradigma, banyak merubah paradigma dalam melayani, dalam bekerja, ya, khususnya dalam pemerintahan. Tuntutan masyarakat, kita harus terus berinovasi, ada tetap menumbuhkan citra positif dan memberikan pelayanan, ya, yang unggul kepada masyarakat. Nah, hal ini tentunya memerlukan kolaborasi yang kuat dan harmonis di dalam sebuah lingkungan kerja, dalam sebuah tim. Nah, dalam esai kali ini saya akan membahas mengapa isu membangun tim yang memiliki karakteristik efektif, kreatif, dan melayani ini menjadi penting. Serta peran kepemimpinan saya selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Narkotika Kelas 2 Banyuasin dalam menghadapi tantangan seperti ini. Ya, dalam membangun tim yang efektif, kreatif, dan melayani ini sering muncul, ya, sejumlah masalah dan akar permasalahan. Seperti, ya, yang pertama, tantangan dalam komunikasi dan kolaborasi dapat menghambat kemampuan tim untuk bekerja sama secara efektif. Apabila jaringan komunikasi tidak terjamin, ya, tidak terjamin kejernihannya, tidak terjamin keberlangsungannya, tentu informasi yang tersampaikan akan setengah-setengah dan tidak akan diterima oleh dua orang, baik komunikator maupun komunikan, dengan baik, dengan sesuai dengan yang diharapkan. Itu adalah tantangan yang pertama. Kemudian ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab serta perbedaan dalam gaya individu juga dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. Ini adalah permasalahan yang pertama terkait dengan komunikasi. Permasalahan yang kedua itu terkait dengan kreativitas. Aspek kreativitas bisa terhambat oleh rutinitas dan pola pikir yang monoton, ya.
ketika ada perubahan tidak mau berubah, ada perubahan peraturan perundang-undangan yang baru misalnya, ada perubahan Permenkumham yang baru, tidak mau. Dia mau melaksanakan as usual, seperti biasanya dia bekerja. Nah, ini adalah sebuah hambatan ya, terhambat oleh rutinitas dan pola pikir yang monoton tadi. Apabila anggota tim yang tidak mampu mengadaptasi gagasan baru dan tidak berani melakukan inovasi, eksperimen, mereka akan cenderung ditinggalkan oleh organisasi. Karena saat ini bukan organisasi bergerak eh, karena satu orang ya, atau karena pihak tertentu, tapi karena sistem dan perkembangan zaman ya. Nah, sehingga dikatakan bahwa tim yang tidak mampu merangkul gagasan baru dan berani melakukan eksperimen itu cenderung akan kehilangan inovasi yang sangat dibutuhkan ya untuk menciptakan citra positif di tengah masyarakat. Ya. Sistem pemerintahan sekarang sudah sangat disorot oleh masyarakat bahwa apabila ada isu-isu negatif, berita-berita negatif, itu langsung menyebar saat itu juga. Jadi, padahal hal ini belum tentu eh, informasi tersebut benar atau salah, tapi masyarakat cenderung melihat dari sisi negatif ya. Mereka selalu berpikir ada apa, ada udang di balik batu. Ya, selalu dipikirkan hal-hal yang negatifnya dulu. Padahal kadang-kadang hal-hal positif, pemberitaan-pemberitaan positif yang tidak terpublikasi itu banyak sekali ya. Seperti di dalam lapas, ketika pembinaannya sudah bagus, kemudian eh, ada seorang WBP atau napi menjadi dai, menjadi hafiz Quran, itu tidak terekspos, itu ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak suka berita-berita seperti itu. Tetapi ketika ada berita pelarian, misalnya ada berita narapidana tewas di dalam lapas, itu menjadi suatu hal yang naik ya, suatu hal yang ditunggu-tunggu sepertinya oleh masyarakat. Nah, itu yang ini adalah tugas berat ya sebagai abdi negara kita untuk menciptakan citra positif di tengah masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, eh, permasalahan yang ketiga itu adalah pelayanan yang unggul ya, juga merupakan aspek yang membutuhkan perhatian serius, bahwa tidak hanya terkait dengan pelayanan pada masyarakat, tapi juga bagaimana kita selaku petugas, selaku abdi negara saling mendukung, menghargai dan merespon kebutuhan satu sama lain. Kemudian bagaimana peran saya yang harus saya lakukan, yang akan saya lakukan terkait dengan eh, paparan kali ini. Bahwa yang pertama, saya harus mengutamakan komunikasi, ya, komunikasi yang jelas dan terbuka di dalam tim saya. Bagaimana saya harus memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, strategi, dan ekspektasi atau harapan kerja atau target kinerja ya. Kemudian peran yang kedua, saya juga harus mendorong budaya kerja yang mendukung kreativitas tadi. Tentu saja ini diharapkan dapat dicapai dengan memberikan ruang untuk bereksperimen, kemudian menerima ide-ide yang inovatif ya, dan merangkul pendekatan berpikir yang out of out of the box ya. Berpikir out of the box. Dulu mungkin kita tidak terpikir akan pendidikan atau akan melakukan pendidikan kepemimpinan secara daring ya, tidak terpikir dulu, pasti eh, secara luring ya, secara langsung. Tapi saat ini ternyata ada inovasi-inovasi, karena tidak bisa kalau menunggu pandemi kemarin, kalau selalu ditunda, kapan mau berjalannya roda pemerintahan. Akhirnya diinovasi, keluarlah ide-ide inovatif
untuk memanfaatkan jaringan eh, internet ya untuk terus berproses. Kemudian yang ketiga, peran kepemimpinan yang perlu dilakukan adalah saya akan mengedepankan sikap pelayanan dalam sebuah tim. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi contoh. Saya akan menjadi contoh atau role model dalam mendukung anggota saya, kemudian merespon kebutuhan-kebutuhan mereka, apa kekurangan-kekurangan mereka terkait tupoksi ya, pekerjaan, kemudian menciptakan lingkungan yang positif. Ya. Lingkungan positif bukan yang kalau sekarang apa istilahnya lingkungan, ada yang lingkungan toksik ya, ada lingkungan. Nah sekarang kita ciptakan lingkungan yang positif. Bekerja terus bekerja, tapi ingat kewajiban kita dengan keluarga, ingat juga kewajiban kita eh, untuk ibadah, ya, seperti itu. Jadi mengingatkan hal-hal kecil seperti itu ya. Jadi tidak hanya menuntut eh, bawahan saya, jajaran saya untuk menyelesaikan tugas, tidak. Ya, tapi tetap mengingatkan bahwa mereka ada keluarga di rumah. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, saya selaku pemimpin juga harus memfasilitasi pengembangan keterampilan individu bawahan saya dan mengidentifikasi kekuatan dan potensi masing-masing anggota tim tersebut, serta memberikan pelatihan yang relevan akan meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi tim secara keseluruhan. Apabila tidak ada pelatihan, ya mungkin akan ya banyak banyak media ya untuk pelatihan sekarang lewat YouTube, semua ada di YouTube. Kita mau belajar tentang apa semua ada. Ya, jadi kalaupun kurang kurang ini kurang mengena misalnya di YouTube, saya akan tentu eh, berupaya menanyakan ke rekan-rekan yang di kantor wilayah atau di kantor pusat ya di pusat secara langsung atau akan menugaskan bawahan saya untuk belajar secara langsung ke situ ya. Jadi itulah peran saya selaku kepala subbagian tata usaha dalam eh, membangun tim yang efektif, kreatif, dan melayani. Ya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa membangun tim yang efektif, kreatif, dan melayani adalah tantangan yang semakin penting ya, di lingkungan pemerintahan yang sangat dinamis ini. Kemudian dalam mengatasi masalah komunikasi, kemudian mendorong kreativitas tadi, mengutamakan sikap pelayanan, dan tentu saja menjadi figur pemimpin yang baik, insya Allah organisasi dapat memaksimalkan potensi tim ya. Kemudian dalam menghadapi era modern yang penuh dengan perubahan dan informasi yang sangat cepat ini, jadi membangun tim ini memiliki karakteristik bukan hanya menjadi kebutuhan ya, tapi juga menjadi kunci kesuksesan di jangka panjang. Itulah demikian yang dapat saya sampaikan terkait eh, paparan saya di esai kali ini. Yang saya beri judul membangun tim yang efektif, kreatif, dan melayani menghadapi tantangan kolaborasi di era modern. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon terus dukungannya dengan cara like, komen di channel YouTube saya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.